Kalau nggak diampuni dosanya, diangkat derajat. Kalau nggak diangkat derajatnya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pernah kita bahas juga waktu itu, tatkala orang sakit, Allah perintahkan 4 malaikat. Yang pertama, malaikat pertama Allah perintahkan untuk mengambil lazzatul ta'am, kelezatan makan terhadap orang yang sakit. Itu malaikat yang pertama. Kemudian malaikat yang kedua Allah perintahkan untuk mengambil lazzatul syarab, nikmatan minum. Sakit itu nggak enak makan, enak minum, nggak enak konsumsi apapun. Dan Allah perintahkan malaikat yang ketiga untuk mengambil kalau nggak salah lazzatul roh, kelezatan dalam istirahat. Kalau orang sakit makan nggak enak, istirahat nggak enak, serba salah. Dan Allah perintahkan malaikat yang keempat untuk mengambil apa? Dosa-dosa orang yang sakit. Itu termaktub, tercatat di hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika orang mendapatkan sakit, Allah kirimkan 4 malaikat untuk mengambil itu semua. Kenikmatan makan, kenikmatan istirahat, kenikmatan, semua kenikmatan Allah ambil. Dan bil khusus Allah ambil juga dosa-dosa orang yang sakit. Dan tatkala Allah sembuhkan atau sehatkan kembali orang yang sakit tersebut, semua dikembalikan. Semua malaikat yang Allah perintahkan untuk mengambil hal-hal itu disuruh balikin lagi. Kenikmatan makan dipulangin, minum, istirahat, semua kenikmatan dikembalikan. Tapi malaikat yang terakhir yang mengambil dosa tersebut enggak Allah perintahkan untuk kembalikan. Sehingga malaikat tersebut bingung. Ya Allah, malaikat yang lain yang kau perintahkan untuk mengambil kelezatan semua, kau suruh kembalikan. Sementara aku yang kau perintahkan untuk mengambil dosa-dosa orang tersebut, tidak engkau suruh kembalikan. Apa kata Allah? La bal alqiha fil bahr. Jangan dikembalikan, akan tetapi buanglah di lautan. Orang yang diuji dengan kesakitan pasti ada kebaikan di belakang itu semua. Atau diuji dengan semua ujian yang berbeda-beda, pasti ada kebaikan di belakang itu semua. Makanya kita disunnahkan untuk menjenguk orang sakit itu apa? Untuk menghibur, ya, untuk menghibur orang sakit, untuk tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik selalu, berdoa selalu. Itu disunnahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Salah satunya itu, bukan menjenguk orang sakit ditakut-takutin. Wah, kayaknya ente disantet nih. Ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang bilangnya Nabi disantet. Zaman dulu udah santet berarti. Ente kadang-kadang nggak ngaji. Kadang. Olah. Pernah juga dibahas, kita pernah baca juga bareng-bareng. Kalau nggak salah di Mapa Soleh, maaf bar. Ada orang yang berpenampilan sebagai ulama masuk ke suatu kampung. Orang kampung tersebut nyangka dia orang alim, dan kebetulan ada yang meninggal. Akhirnya diperintahin sama orang kampung tersebut buat mandiin mayit. Kebetulan mandiinnya di samping kali. Karena ini orang yang pakai penampilan ulama, orang alim, dia beramal tanpa ilmu, jadi iya aja, yang penting gua dianggap alim. Dimandiin, entah bagaimana pas dimandiin kecebur ke kali. Era pas keluar dia ketakutan karena dia mandiin sendiri, dia ketakutan sama warga. Pas keluar dia bilang apa? Mayat ente adalah wali Allah. Kenapa emang? Mayat ente diambil sama para malaikat. Maksudnya apa dari kisah tersebut? Maksudnya jangan asal percaya dari penampilan. Walaupun dia keturunannya orang, keturunan siapapun,
Kalau nggak ada ilmunya ya dia nggak bisa kita jadiin sandaran. Mau dia keturunan siapapun, kalau nggak ada ilmunya nggak bisa dijadikan sandaran. Salah satunya itu, ente kadang-kadang itu bilangnya Nabi kena santet. Kadang-kadang nggak ngaji. Jadi nggak tahu dia. Jangan, apalagi kita pengguna medsos, pengguna HP, jangan asal ngambil. Hati-hati. Nabi nggak mungkin kena sihir. Nabi nggak mungkin kena sihir. Waktu Nabi besar Muhammad SAW lagi gencar-gencarnya menyuarakan Islam, yang tadinya Islam hanya tersembunyi-tersembunyi, turu-turu masih awal-awal, karena udah Nabi lihat udah kuat, Nabi gencar, terbuka langsung, ajak orang ke Islam, ajak orang ke Islam. Ada pembesar-pembesar kaum Quraisy nyamperin Nabi untuk memberhentikan perbuatan Nabi tersebut dari mengajak orang masuk Islam. Ditanya sama kafir Quraisy, apa yang kamu inginkan? Kalau kau wahai Nabi ingin kekayaan, kami semua orang-orang kaya di sini akan ngumpulin harta bahwa untuk berikan kepadamu sehingga engkau jadi orang yang paling kaya. Kalau kau ingin jadi raja, kami semua akan jadikan engkau adalah raja. Dan kalau kau kena sihir, kami akan panggilkan tabib atau dokter atau orang yang ngerti. Yang bilang Nabi kena sihir adalah orang kafir. Bukan Nabi sendiri yang bilang kena sihir. Ini nggak ada Nabi kena sihir atau kena santet. Santet cuma ada di Indonesia. Segala sesuatu udah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa santet ada? Karena itu kita dengar dari, bisa dibilang katanya orang pintar, kena ini. Jadi masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga kita terfokus sama penyakit itu. Dan balik lagi ke hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini ala zonni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Ketika kita berprasangka, kita yakini bahwa kena santet, kena. Balik lagi ke zonnya kita, ke prasangka kita. Ketika kita yakin kita kena santet, ya udah, mau 1000 dokter kita samperin juga nggak bakal sembuh. Tapi kalau kita berprasangka baik, selalu berdoa, kalau kita bukan kena santet, maka Allah senantiasa angkat derajat orang tersebut, berikan yang terbaik terhadap orang yang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin dari pelajaran kitab Majmu' Mustamilun ala Arba'i Rasail Imam Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrarul kitab. Amin. Ini terakhir baca di mana ya? Oke deh. Oke deh. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi haditsin tawil. Ini sebenarnya kita baca tapi buat pengingat dan penyemangat lagi. Di dalam hadis yang panjang, anna Jibril nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Muhammad la yataqabbalullah min tarikis shalah shaumahu wala shadaqatahu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu. Bahwasanya malaikat Jibril turun memberikan kabar kepada Nabi besar Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak menerima zakatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, perbuatan-perbuatan amal baiknya Allah enggak akan terima terhadap orang yang meninggalkan sholat. Allah enggak akan menerima orang yang meninggalkan sholat walaupun dia puasanya setiap hari, walaupun hajinya tiap tahun, umrohnya 3 bulan sekali. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, Allah enggak terima itu semua.
kata malaikat Jibril. Tarikus shalah wa tarikus shalah mal'unun fit Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Dan orang yang meninggalkan sholat, dia itu terlaknat di semua kitab yang Allah turunkan, baik kitab